Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala yafutu wala ya'budu abdah, suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, Jakarta, Indonesia. Demi meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih, semua sama di mata Allah. Hanya ketulusan dan keikhlasanlah yang menjadi ilmu ini meluas sampai kebenarannya menuju batin semua umat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam pertemuan kita, dalam waktu yang sangat kita hargai dan kita muliakan, kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan serta segala petunjuknya, tibalah kita menuju kepada langkah ketiga dalam tajalli sirullah pada rahasia al-ikhlas, menuju kalam lam yalid. Alhamdulillah, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hukum hijaiyah Saud Matsani dalam tauhid tasyawuf, kita mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah yang mana ungkaian daripada perjalanan satu kalam tersebut yaitu lam yalid dan walam yulad. Ini adalah suatu kalimat yang dibagi dengan dua bertasdik. Artinya kalimat menuju ketiga dan keempat dalam langkah tajalli sirullah. Makna yang terkandung dalam rahasia tersebut, sebelum kita mengikuti langkah ketiga dan keempat ini, perlu kita ketahui, kembali mengingat langkah pertama yang kedua.
Yang pertama, wujud dari tersirat sirnya alif pada kasrah u telah hayat dalam kasrah i, dalam kasrah i, alif kasrah i, ya. Ini menandakan dua alif tersebut, wujud sirullah pada u yang tempat tenggelamnya la atau u atau hu atau aku, telah diberikan hayat oleh wujud Allah. Wujud semata memberikan hayat kepada alif tersirat menjadi hayat. Ini kita pelajari pada Allahus Somad langkah kedua. Tapi pada menuju langkah ketiga dan keempat, lam yalid wa lam yulad. Perhatikan baik-baik. Alif yang dua tadi, ya, kita sebut dengan sebutan alif. Alif yang dua tadi, alif domah u menjadi sir tersirat atau rahasia, dan alif kasrah i yang menjadi hayat. Berarti ada u dan ada i. Untuk ini kita melihat di mana rahasia perjalanan berikutnya dengan kalam lam yalid wa lam yulad, yang artinya secara syariat tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini apa yang tidak beranak itu, dan apa maksudnya yang tidak beranak? Ya, karena kod itu yang beranak atau diperanakkan itu hanya kodrat manusia. Ya, hanya kodrat manusia yang beranak dan yang diperanakkan. Tapi kodrat Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi apa kodrat itu? Nah, kita akan cari. Dalam hukum hijaiyah kita lihat apa yang dimaksud lam yalid wa lam yulad. Ingat alif yang dua tadi, yang langkah satu dengan langkah dua, alif wujud u dan alif kasrah i. Ingat, jangan lupa pegang yang dua alif itu. Lam yalid. Nah, lihat dari tulisannya atau hijaiyah, bahwasan lam ini mimnya di atasnya ada sukun bulat, berarti mim mati, tinggal la. Ya, nah, tinggal la. Ya, ingat ya, apa yang berawal la, ingat. Nah, setelah itu ada alif kasrah i. Kalau mimnya sudah mati, berarti jatuhnya sukun bulat di atas mim, artinya sukun, berarti mim hayat menjadi tempat. Ya, lam mimnya menjadi makom, menjadi tempat, berarti alam sukun. Ingat, alam sukun. Nah, apa yang alam sukun? Di sini dikatakan lam ya, yaitu adalah tempat. Ya, tempat itu ada dua. Sukun ini ada dua. Ingat, sukun akan terjadi dua sukun. Tapi di dalam kalimat lam yalid wa lam yulad itu sukunnya sangat banyak. Ada 5 sukun. Berarti ada yang berkodrat alam, ada yang berkodrat alam mati. Ya. Nah, ini akan hati-hati kita dalam pencarian.
Lam berarti di atas mim ada bulat sukun, berarti menjadi sukun. Berarti ini alam sukun. Ya, ya itu makom. Ya, ya itu makom. Nah. Lid. Nah, ingat. Lam alif. Ketemu di sini yalid i kasrah i. Ya. Nah, dalnya juga sukun. Alam. Jadi sesungguhnya di alam sukun ada alam hayat. Nah, ingat, mana alam hayat itu? Nah, lam yalid, mana yang alam yalid itu? Yang adalah makom atau khalbi, sementara alif kasrah i. Nah, berarti ini ketemu dia, ya. Berarti telah terjadi berdirinya satu alam dinamakan alam hayat. Ya, alam hayat. Yang kedua kita lihat wa alam berarti tetap pada mim sukun dan berdiri alam sukun yulad, yang berdiri kasrah u. Nah, ketemu lagi, berarti sudah menjadi dua sukun, sukun pada i, sukun pada u, yang diperjalankan berupa alam. Makanya pada yulad dal terakhir itu juga sukun, alam, alam yang hayat, alam yang bergerak. Tapi mana sukun yang dikatakan alam yang bergerak? Pada lam yalid walam yulad. Mana dia yang dikatakan kasrah u, lam dal, atau yang ditajalikan, tapi di atas dal sukun ada lam jalalah. Inilah yang dikatakan pada makom markubah bagi diri kita pada lam jalalah, yaitu pada walam yulad, yaitu disebut dengan sentral alam kasrah usir atau alam sir atau alam rahasia. Sementara kasrah i alam hayat berarti wujudnya nyata, karena tidak dalnya pada yulad itu yalid tidak ada ditandai pada lam jalalah di atas dalnya. Berarti jelas sudah alam yang dikatakan lam yalid ini adalah sebuah alam sukun yang mana berdiri hayat di dalam sukunniyah tadi. Jadi alam lam itu adalah sukun, ya. Lam itu sukun karena mim
ada sukun di atasnya. Yalid, nah ini alam kasrah i, alam hayat yang ditajalikan berupa sukun atau berupa kodrat. Jatuhnya hayat pada dohir. Itu kalau dilarikan ke hakikatnya. Nah, terbentuklah walam yulad. Berarti lam ya'u. Ya. Kalau la lagi dengan dal datnya itu masih alam, ya. Yaitu alam sir, rahasia atau alam batin. Jadi yang rahasia masuk ke batin, hayat tinggal di jasad. Inilah batin yang tidak beranak dan diperanakan. Lam yalid, hayat jasad tidak berasal dari sesuatu yang beranak dan tidak bisa memberikan anak atau pemberian keturunan. Ini kodrat yang tidak pernah beranak. Kalaupun ada di bawahnya nur zat semua, itu bukan anaknya. Itu bukan dia yang menciptakan. Nah, begitu juga pada lam yu, ya, kasrah u, domah u, berarti sir, batin atau rahasia. Itu bukan diperanakan. Dia tidak bisa mengembangkan keturunan atau tidak bisa memberikan sesuatu yang dia jadikan, melainkan ini adalah wujud tunggal. Kedua-dua kodrat berasal dari wujud tunggal dan duanya adalah tunggal. Ini pembantahan dari Allah dua kali la. Lam yalid walam yulad. Yang di lam yalid kan adalah kasrahi yang hayat. Kehidupan Allah tidak pernah memberikan suatu beranak, tidak pernah beranak. Apapun yang dihasilkan oleh kasrah hayatnya Allah yang dia hidupkan, ruh serta semua yang hidup, tidaklah dia lahirkan dari kodrat itu. Tetapi kodrat yang dua ini, hayat dan rahasia, adalah satu alif. Ya, satu alif. Jadi tidak ada hukum beranak dan diperanakan, dan ini berupa penegasan lam yalid walam yulad. Ya itu apa? Ya itu adalah qalbi. Qalbi hayat mana? Ini jasad. Yu, ya, alif kasrah, alif domahu. Mana ianya? Yu adalah batin. Qalbi dari batin adalah markubah. Ini dua kali qalbi. Qalbi hayat dengan qalbi sir atau batin. Qalbi dan markubah itu sama-sama qalbi. Ini adalah perpaduan dua hayat dalam satu kodrat. Alif. Ini adalah penegasan bahwasanya bertajalinya sir domahu kepada lam jalalah markubah jantung. Makanya seperti gambar lam tajala urat jantung, yang ke kanan adalah yang masrik yang mati, yang ke kiri yang hidup. Ini tali jantung yang berurat dan berdarah. Tapi yang tidak berurat berdarah
inilah alif doma'u yang ada di antara dua tali itu, yang turun dan naik. Ini adalah doma'u alif sir, tersirat, rahasia. Dan alif domah alif kasrah i, inilah hayat, hayatnya Allah. Inilah ruhu, amruhu. Tajali, bertajalinya dua kodrat menjadi dua alam, makanya disebut lam. Tapi lam ini menandakan ada sukun di atas, berarti lam itu artinya sukun, karena ada bulat di atas huruf itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, begitu ya, mencari kebenaran tersirat harus dari dalil tersurat, bukan memahami yang tidak berdalilkan dan tidak cair dari dalil tersebut, tidak besar dari dalil tersebut. Harusnya pengupasan itu berdasarkan leburnya dalil menjadi kaulinya. Inilah kauli, inilah kodrat ayat itu. Maka lam yalid dengan lam yulad sudah menjadi kodrat. Berarti tajali satu, wallahu ahad, tajali dua, Allahu samad, tajali tiga, lam yalid, tajali empat, walam yulad. Sudah kita pelajari bahwasan itu ternyata satu perjalanan. Tinggal kita menuju nanti kepada masanya menuju walam yakullahu kufuwan ahad. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sudah nyata kalau kita mengkaji tajalli sirullah, tidaklah kita sekutukan dengan bentuk hakikat apapun di luar daripada nafsnya sendiri atau di luar diri. Itu tidak boleh. Tajalinya harus dari lam. Nah, kalau diambil kesimpulan dari lam yalid walam yulad, nah kita ambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Setiap lam alif la berasal dari apa? Lam ha alif adalah sir u hu. Nah, berarti lam ini berartikan hu, aku. Ya, aku dan aku. Ingat, aku hayat, aku yang hayat. Lam yalid, ingat, lam yalid berarti lam menjadi hu, karena la adalah kasrohnya ha, alif sir u hu, kan itu sudah pernah kita kaji. Setiap la pasti hu, tiada tapi ada, ada tapi aku. Nah itu hu, ya, hu, aku. Berarti aku yang hayat, ya, aku yang hayat. Dan lam aku juga, tambah lam lagi, aku yang rahasia, yang ada. Aku hayat, aku ada. Kalau tidak ada hayat, tidak ada aku. Kalau tidak ada aku, kamu tidak hayat, kamu tidak hidup. Nyata di sini berakhir manusia dengan mayat, maut. Apa maut? Makom. Wow, di atasnya domah, di atasnya sukun, di atas waw sukun. Kalau maut, ta ibadah, berhenti. Berarti yang maut itu sukun tadi
Kalau wow atau dia atau hu atau dia pergi, maka selesai ibadahmu. Tak, maut ternyata benar. Lam yalid membuktikan dengan lam yulad. Karena akulah yang hidup, juga akulah yang ada. Itulah sir. Domahu menyatakan aku ada. Kalau aku ada, aku hayat. Inilah yang menjadi af'al. Yalid, yulad akan menjadi fi'il. Itu dalam hakikatnya. Tapi dalam tajalli ini dua alif itu sudah berwujud kepada dua alam. Yang mana alam hayat inilah zahir. Zahiru Rabbi. Yang mana dikatakan dengan wujud batin. Nah, inilah dia batinul abdi. Artinya di situ jalan kita mengabdi kepada hayatnya Allah. Hayatnya Allah juga mengabdi kepada wujudnya Allah. Inilah yang menjadi lam yalid yang tidak beranak, walam yulad yang juga tidak diperanakan. Dua alif ternyata dan di situ ada i dan di situ ada u. Di situ ada kasrah i hayat, di situ ada jumlah u sir. Berarti semuanya terlihat dengan nyata pada diri yang zahir dan batin. Penunjukan kepada markubah dan hayat sangat jelas. Bahwasan yang nyawa itu adalah yang zahir. Bahwasannya yang batin, yang diri itu adalah yang batin, yang bergerak sendiri. Itu ya yang batin. Inilah nyawa daripada semua alam itu. Inilah dari markubah itu berhayat Allah kepada diri. Inilah amruhu. Nyata sudah Yasin 82 amruhu, dan nyata sudah Al-Fatihah an'am. An adalah pada kasrahu, am adalah pada hayat domahi, dayat dari kasrahi, domahu pada batin. Itulah yang lam yalid walam yulad, penegasan dua alif. Penegasan yang di dalam dan zahir ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Alhamdulillah. Nanti akan kita sambung lagi pada pencerahan-pencerahan tentang bagaimana kodrat alif kasroi alif domahu. Insyaallah langkah keempat, ketiga dan keempat ini adalah seiring dari tajalli sirullah pada wujud al-ikhlas dalam diri. Insyaallah mudah-mudahan dimengerti insyaallah dan bermanfaat buat kita, karena tidak mungkin kita katakan Allah itu ada kalau kita tidak tahu bagaimana perjalanannya menuju sebuah mewujudnya adalah diri kita. Insyaallah. Alhamdulillah, lain waktu kita sambung lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.